Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel Petani Cerdas Gania. Nah, semoga sahabatku petani cerdas sehat selalu dan sukses dalam semua urusan dan dilimpahkan rahmat karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan bicara masalah busuk buah kering ya, atau juga lebih dikenal dengan patek atau antraknos pada tanaman cabai. Nah, ikutin video ini sampai selesai sehingga bisa mengetahui rahasia kunci bagaimana mengendalikan patek sehingga tanaman cabai bisa terhindar dari serangan patek tersebut. Nah, kali ini kita ketemu dengan petani cabai ya di daerah Cijapati, Bandung. Tanaman cabainya diserang oleh lalat buah dan patek ya. Nah, ini berarti ada dua serangan pada buah cabainya. Tapi pada video kali ini kita hanya bicara masalah patek ya. Kita tidak bicara masalah lalat buah. Nah, untuk masalah lalat buah, silakan lihat video saya ya. Dan ini ada dua ya video saya bicara masalah lalat buah. Nah, silakan lihat dan tonton masalah lalat buahnya. Nah, tonton video ini sampai selesai. Biar bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kita sehat selalu dan sukses selalu. Jika serangan patek ini bisa kita kendalikan dengan baik ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi serangan ya patek pada tanaman cabai petani ya. Oleh karena itu ikutin video ini sampai selesai. Jika bicara masalah patek antraknos, maka kita bicara masalah jamur yang disebut dengan Colletotrichum spesies ya. Nah, untuk tanaman cabai ini Colletotrichum ini atau antraknos itu menyerang buah cabai yang masih muda, ataupun menyerang buah cabai yang sudah tua ya, sudah matang berwarna merah. Nah, untuk yang buah cabai muda itu diserang oleh Colletotrichum acutatum dan Colletotrichum gloeoporoides ya. Nah, inilah menyerang buah cabai ketika masih hijau, masih muda ya. Nah, supaya kita tahu bedanya. Untuk buah cabai yang sudah matang berwarna merah itu diserang oleh spesies berbeda ya. Itu diserang oleh Colletotrichum capsici. Nah, jadi beda ya antara yang menyerang buah cabai muda sama yang menyerang buah cabai yang sudah merah, sudah tua ya. Nah, dia harus kita bedakan. Sehingga dengan mengetahui ini kita bisa memahami jenis jamurnya. Nah, kita bisa memahami nanti cara mengatasinya ya. Jangan lupa ikutin video ini sampai selesai. Untuk bisa mengatasi patek ini secara tuntas ya, kita harus paham siklus hidupnya. Dan juga kita harus tahu titik-titik kritis di mana yang harus kita melakukan pengendalian atau penyemprotan untuk membasmi atau membunuh, memusnahkan, membersihkan tanaman cabai kita dari patek ini ya. Nah, nanti akan saya rinci satu persatu secara siklus hidup keseluruhan. Nah, di sana akan kita lihat nanti bagaimana titik kritis yang kita bisa pakai untuk mengendalikan patek itu secara tuntas. Ketika tanaman sudah terinfeksi oleh antraknos atau Colletotrichum dengan infeksi berat, dia menghasilkan spora ya. Spora itu akan jatuh ke air dan waktu penyemprotan dia nempel di tanaman, atau jatuh ke tanah ketika hujan, atau waktu penyemprotan percikannya nempel di tanaman, atau dibawa angin langsung nempel di tanaman. Nah, khusus pada tanaman cabai antraknos ya, patek itu terjadi sesuai dengan nomor 3 itu. Jamur itu menempel pada buah muda yang kemudian menginfeksi buah muda menjadi patek, atau dia menempel di buah yang sudah merah atau tua ya. Nah, kemudian menimbulkan infeksi dan menimbulkan gejala patek ya, seperti gambar yang ada ini. Ketika jamur spora itu menempel di buah ya, apa buah muda atau buah yang sudah tua, nah itu bertahan 3-4 hari. Dan kalau seandainya tidak ada yang mengganggunya, hari keempat, hari kelima spora itu menumbuhkan miselium.
atau jaringan yang masuk ke dalam jaringan buah ya, mulai menimbulkan infeksi. Dan kalau kita biarkan terus, infeksinya akan terlihat sebagai patek atau busuk buah kering yang biasa dilihat oleh petani pada buah cabai. Apabila buah cabai yang sudah terinfeksi itu kita biarkan terus, maka di dalam buah cabai yang sudah terinfeksi itu si jamur itu melakukan proses ya perkembangannya, kemudian dia menghasilkan spora baru ya yang siap untuk menginfeksi buah lain atau tanaman lain. Nah, ini rahasianya ya bagi petani cabai untuk mengatasi patek atau antranoz itu. Yang pertama kita lihat sebagai titik kritis 1 ya, spora dalam waktu 3-4 hari dia belum berkecambah, maka kita gunakan fungisida kontak ya untuk membunuh spora itu sehingga tidak menimbulkan jamur ya, miseliumnya. Nah, kemudian kita lihat titik kritis 2, 4-5 hari setelah itu spora itu akan mengeluarkan miselium dan masuk ke dalam jaringan tanaman. Pada titik kritis 2 ini si spora itu sudah mengeluarkan miselium dan sudah masuk ke dalam jaringan buah ya. Nah, sudah menimbulkan infeksi. Nah, di sini kita tidak bisa memakai racun kontak lagi. Jadi harus dipakai racun fungisida sistemik ya, sehingga membunuh jamur yang sudah masuk ke dalam jaringan buah tersebut. Nah, dengan cara memakai dua fungisida kontak dan sistemik ini bisa dibunuh sekaligus ya spora yang masih ada di permukaan buah cabai yang belum tumbuh miseliumnya, dan spora yang sudah tumbuh miseliumnya sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Sehingga dengan fungisida kontak kita bunuh sporanya, kemudian dengan fungisida sistemik kita membunuh jamur yang sudah tumbuh yang berada di dalam jaringan buah cabai ya, yang kita kenal sebagai patek yang ditakuti oleh petani cabai di Indonesia. Nah, demikian cara efektif kita mengendalikan jamur ini dengan menggunakan racun kontak ya, seperti Mancozeb, Chlorothalonil, Propinep dan sebagainya. Nah, itu bisa membunuh spora yang baru nempel di buah ya. Nah, kemudian kita pakai sistemik ya, yang bisa membunuh patek yang sudah tumbuh di tanaman cabai, yang sudah menyerang buah cabai ya. Nah, penggunaan racun kontak ini dan racun sistemik itu dilakukan saat tanaman mulai berbuah. Jadi aplikasi racun kontak setiap 3 hari sekali, kemudian racun sistemik 1 minggu sekali ya. Nah, kombinasi kontak sistemik ini pada tanaman mulai berbuah itu merupakan cara paling tepat ya, rahasia mengendalikan cabai terhindar dari serangan patek ya, baik patek yang menyerang buah muda maupun patek yang menyerang buah sudah matang atau sudah merah. Nah, demikian informasi yang mudah-mudahan bermanfaat.